kunci. Orang gila, nabrak itu. Ada aja kelakuannya warga. Tahan. Kalau jalannya enak, akhirnya berhasil. Kita tuh lantai ini ya. Penak tapi nggak di kegiatan. Menggok rene ngono. Menggoknya nggak iso. Menggoknya belah kene, belah kono dingenek nih. Tadi sama parane rene. Apa nanti? Ya kuwi nek arep rene. Ya lek ngundurke sing lurus. Ya urung dilurus nek. Bisa apa ta, Mbak? Tuh lihat Kang, bacanya sambil megang. Tuh sambil megang. Makanya susah, harus beliin kacamata mama tuh. Susah dia bacanya, harus megangin kayak gitu. Tak kira kalau mangan aku saiki. Nah, aku anggar sampean ngono ki nelongso mbok ning kene. Nek apa-apa ki nyeluk tulung wae, nyeluk Wardi kon ngangkatne apa piye ngono lho, rasa ngono kuwi. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang tersayang. Saat diriku dekap dalam sentuhan, peluk kasihmu nan sayang. Saat ku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini di segmen Cermal tentunya. Sebelumnya Mas Teh mohon maaf kalau Cermal jarang ada. Jadi Mas Teh tetap usahakan Cermal itu ada, tapi tidak selalu ada, tapi diusahakan untuk selalu ada sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang waktunya juga, sekarang sih insya Allah sering ada karena banyak PSBB di Jakarta menentukan Mas Teh untuk nganggur lagi. Jadi beberapa acara yang sudah masuk itu ternyata semua di cancel. Semua acara yang sudah disiapkan, sudah jadi, sudah DP, sudah
sudah ditentukan tanggalnya, semuanya di cancel karena Jakarta untuk saat ini sudah mengalami yang namanya PSBB transisi lagi dan diperpanjang lagi, dan untuk keriaan selama Natal dan Tahun Baru semua di cancel. Jadi Mas Tulus jadi pengangguran lagi sekarang. Dagang enggak, nyanyi juga udah enggak. Jadi insya Allah lebih bisa fokus untuk bikin cermal, tapi ya tetap dibagi-bagi waktunya ya. Karena kalau dengan begini apa yang bisa dikerjakan Mas Tulus kerjakan wis. Apa yang bisa Mas Tulus lakukan Mas Tulus lakukan demi memperbaiki lah. Mempertahankan keuangan, mempertahankan kehidupan ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Selamat jumpa dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Tetap dalam suasana yang baik, yang indah. Selamat malam Mas Tri ucapkan untuk kalian yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Untuk yang sering bergabung selamat datang, dan jangan lupa untuk terus dipencet tombol like-nya. Untuk yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol subscribe. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol, bolehlah kita tukar pikiran, bolehlah kita saring bersinergi satu sama lain ya. Selamat bekerja untuk yang sudah bekerja. Selamat menikmati suasana malam hari ini sembari bekerja, sembari menikmati kesyahduan. Suasana yang mungkin saja menenangkan, membahagiakan, atau justru membuat kita semakin berduka, atau semakin membuat kita menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Segala sesuatunya bisa saja terjadi, dan ini adalah salah satu contoh bahwa ya namanya manusia itu berdampingan dengan sesuatu yang baik, buruk, hitam, putih, siang, malam, kanan, kiri. Jadi kita harus bersinergi dengan mereka. Jadi baik, senang, susah, duka, bahagia, dan lain sebagainya, mau tidak mau harus kita jalani. Dan sebelumnya Mas Teh mohon maaf kalau di depan tadi ada beberapa video dokumenter yang waktu itu pernah Mas Teh dokumentasikan untuk almarhum ibu. Jadi sebenarnya segmen cermal hari ini adalah segmen cermal khusus hari ibu, dan saya coba untuk menguatkan diri saya untuk membahas ini, sehingga baru sekarang saya bikinnya. Kemarin tanggal 22 Desember justru malah cermal yang pas sama Mas Ridwan ya, yang masih tayangkan, justru bukan cermal yang hari ini. Jadi cukup jadi pertanyaan, cukup jadi pemikiran, apa sih, kenapa sih baru sekarang bikin? Kenapa sih Mas Tulus kemarin bikinnya bukan pas hari ibu aja? Karena saya nggak mau bikin segmen cermal yang khusus hari ibu versi Mas Tulus sendiri. Itu adalah konten yang mengandung bawang kalau kata Imam ya. Pengen yang konten yang biasa-biasa aja, yang menggambarkan kemuliaan seorang ibu, akan tetapi dengan tidak menggunakan air mata. Pasti akan berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Sekali lagi teman-teman yang mungkin ingin menyimak video ini, ingin bergabung juga, punya keluhan, punya masalah, punya curhatan juga, sama kayak teman-teman yang lain punya masalah, mau cerita sama Mas Tulus boleh, klik di kolom komentar saja, DM kan di Instagram @tulus_bb2, atau DM langsung di WhatsAppnya Mas Tulus, cerita Mas Tulus, saya sedang ada masalah nih, masalahnya begini, kira-kira solusinya seperti apa? Atau kalian mungkin pintar merangkai kata-kata, baik bikin puisi, kata-kata mutiara, dan lain sebagainya, boleh langsung bergabung di Big Tulus Official ya. Bisa DM di Instagram ataupun DM di WhatsApp, ataupun klik di kolom komentar saja, silahkan ya. Untuk yang malam hari ini mungkin sudah mulai beranjak untuk pulang. Kalau tadi kan yang lembur sudah Mas Teh sapa. Untuk yang sudah beranjak pulang, sudah selesai hari ini, apa kabar, sehat? Baik? Lalu apakah capai target hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Capai atau tidak, segala sesuatunya sudah kehendak Allah. Jadi mau capai mau enggak ya, kamu tetap harus berdiri, kamu tetap harus berjalan, dan kamu tetap harus menyongsong dirimu sendiri untuk menyelaraskan apa yang seharusnya kamu selaraskan. Jadi ya, gagal dalam menentukan segala sesuatunya itu wajar. Gagal hari ini, besok berhasil juga wajar. Besok berhasil dari gagal pun wajar. Jadi ada jalurnya masing-masing. Jadi teman-teman gak perlu ngeluh, gak perlu sedih, karena setelah Allah memberikan kegagalan, insya Allah Allah akan memberikan keberhasilan. Jadi kamu jangan ngeluh, cukup syukuri apa yang kamu dapatkan hari ini, dan jangan lihat ke atas terus, lihatlah ke bawah, karena di bawah ada orang yang justru lebih parah dari kita ya. Jadi
Saat ini kamu sudah bisa bekerja, kamu bisa dapat penghasilan, kamu bisa menikmati apa yang mau kamu nikmati, tapi di sisi lain, yang lain justru gak kerja, gak ada pemasukan, lebih pusing dari kita. Kita saat ini tidur di kasur yang empuk, berteduh di tempat yang baik, sedangkan di luar sana masih banyak orang yang tidur di jalanan. Jadi, lihatlah ke bawah, lihatlah ke belakang yang istilahnya itu jangan melihat istana, lihatlah gundukan sampah. Kalau kamu lihat ke atas terus, ya kamu akan terus merasa tidak beruntung. Badan kamu akan terus merasa, kok aku diginiin terus sama Allah sih, kenapa sih aku begini, apa sih salahku? Pasti akan terus-terusan seperti itu, karena dengan kamu berpikir seperti itu, kamu akan menganggap diri kamu tidak beruntung. Kamu akan merasa diri, kok aku gak seberuntung orang itu ya? Kok aku begini ya, kok kerjaanku gak berhasil sih, kok aku udah capek-capek kerja ternyata hasilnya begini sih. Jangan seperti itu. Lakukan semua karena Allah, lakukan lillahi ta'ala karena Allah. Jadi tidak ada hasil yang membohongi usaha. Jadi usaha kamu sudah besar, jadi hasilnya pun akan besar. Jadi ketika kamu ingin memilih sesuatu, pilihlah dengan hati nurani, lakukan dengan hati nurani. Meskipun terlihat tidak mudah, tapi percayalah bahwa ya jatuh-jatuh di lubang yang sama itu wajar lah untuk 2 kali, tapi untuk 3 kali jangan ya. Ayo semangat, meskipun hari ini tidak capai target, mungkin ada yang lagi masalah sama keluarga, sama pacar, sama teman, semuanya yang saat ini sedang merasa terintimidasi, sedang merasa sedih, sedang merasa kecewa dengan apapun yang sedang kalian hadapi sekarang. Ayo semangat. Kalau mau nangis, nangis gak apa-apa, selesaikan apa yang kamu tangisi, tapi jangan berkali-kali menangisi hal yang sama, sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan. Lebih baik kamu buang saja ketika sudah tidak bisa diselesaikan. Jadi nangisin sesuatu yang nggak berguna itu buat saya salah. Jadi nangis karena dosamu karena Allah boleh. Nangis karena kecewamu karena belum bisa membahagiakan orang tuamu bagus. Nangis karena rasa taubatmu kepada Allah boleh. Nangis karena kamu belum bisa bertemu dengan keluargamu karena kamu rindu keluarga boleh. Tapi jangan menangis karena orang lain yang membuat kamu cinta. Karena ketika cintamu terhadap orang lain tadi sudah terlalu berlebihan, bisa jadi cintamu kepada Allah akan terkeduakan. Atau kamu duakan cintamu kepada Allah. Itu yang bahaya ya. Jadi kamu sedih, kamu nangisin orang yang gak nangisin kamu nangisin orang yang gak mikirin kamu cinta-cintaan sama dia, tapi kamu lupa bahwa kamu punya cinta yang harus kamu lakukan, itu cintamu terhadap Allah, yaitu ibadah. Tapi kamu sampai lupa itu, ya sudah, kamu akan mendapatkan sesuatu yang buruk dan Allah akan murka dengan itu. Jadi jangan kejar, jangan terlalu berobsesi, jangan terlalu meminta sesuatu yang berlebihan, jangan. Tapi lakukan semua dengan baik, lakukan semua karena Allah, lakukan semua karena lillahi ta'ala. Kerja, hidup, segala sesuatunya karena Allah. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang mudah. Yang penting adalah jangan terlalu berlebihan dalam mencinta, termasuk mencinta sesama manusia. Lebih baik ketika kamu ingin mencinta, cintailah Allah sepenuh hati, sesuka kamu, sepuas kamu, gak masalah. Tapi kalau cintamu terhadap manusia lain membuat kamu menangis, tapi membuat kamu lupa akan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta terhadap keluarga dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang ayo bangkit teman. Aku ingatkan kamu. Ya, jadi dulu saya pernah dinasihati sama orang, Mas Tulus, sampean kalau putus cinta nangis, karena sampean terlalu menduakan Allah, ya. Sampean terlalu sibuk mementingkan keinginan diri sendiri, tapi Mas T itu jarang menyimak atau memperhatikan yang sebenarnya itu apa. Cobalah mencintai diri sendiri, dan saya sudah melakukan itu. Tapi ternyata orang yang memberikan saya semangat, orang yang memberikan saya wejangan itu ternyata sekarang sudah mulai goyah, dan dia sendiri mengalami itu. Ayolah teman, kamu bisa melewati semuanya. Jadi coba yang dulu pernah kamu sampaikan ke aku, kamu pelajari sendiri, kemudian kamu terapkan di badan kamu sendiri, kamu terapkan di kehidupan kamu. Kira-kira bisa atau tidak? Dan aku yakin kamu pasti bisa. Oke? Sebelumnya Mas ucapkan dulu terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video di depan tadi. Mohon maaf kalau mungkin ada yang sedih, ada yang apa, tapi itu video dokumentasi satu-satunya yang Mas sudah simpan di beberapa file, dan Mas sudah download dan akan Mas jadikan sebagai video utama, ya. Sebelumnya Mas ucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu seluruh Indonesia, untuk seluruh
mama mungkin agak malu, agak gengsi. Tapi dari dulu saya memang sudah membudayakan itu. Dan dari dulu saya sudah tidak pernah malu untuk mencium ibu saya di tempat ramai pun saya nggak malu. Mau pergi nyanyi, mau pergi kemana saya cium ibu saya. Mau di tempat ramai pun saya nggak malu. Mungkin kalau anak sekarang mungkin malu ya. Anak sekarang mungkin malu. Terus gengsi mengucapkan mama, aku sayang mama, aku cinta sama mama, mama, bapak. Jadi care terhadap ibu itu kalau buat anak sekarang mungkin gengsi. Tapi kalau buat saya, alhamdulillah, hal-hal yang buat mereka gengsi semua sudah pernah saya lakukan. Mencuci kaki ibu pernah, menggendong ibu sudah pernah, mencium kaki mama juga pernah, cium mama pernah, bilang sayang sama mama juga pernah. Mama, aku sayang sama mama, aku cinta sama mama, aku tuh pernah melakukan itu. Dan aku yakin mamaku tahu. Dan bahkan aku pernah mempersembahkan satu buah lagu Muara Kasih Bunda waktu itu di MNC TV. Dan mama tuh pernah ngomong, pernah nonton, ceritanya mama tuh dulu pernah nonton, zaman dulu tuh namanya, acaranya itu namanya KDI, zaman dulu. Terus ada salah satu peserta KDI itu menyanyikan lagu Keramat, dipersembahkan buat ibunya, untuk ibunya. Dan mama itu dulu pernah ngomong begini, weh, kae lek sing nyanyi kowe neng TV, kalau yang nyanyi itu kamu di TV, kemudian kamu bilang lagunya itu buat mama, apa ya mungkin yole, mama apa nggak nangis di rumah ya, itu. Dan ternyata Allah ijabah itu, dan aku pernah melakukan itu pas posisinya mamaku masih sehat. Mamaku masih bisa menyimak. Sorry, sudah sakit-sakitan tapi mamaku masih bisa nonton waktu itu. Jadi mamaku pernah aku persembahkan lagu Muara Kasih Bunda di acara Kilau di MD waktu itu. Jadi teman-teman kalau mau cari silakan klik di kolom YouTube Big Tulus Muara Kasih Bunda gitu aja, atau Kilau di MD Big Tulus, pasti ketemu. Dan di situ saya sudah, kalau dikatakan menyesal, belum bisa membahagiakan, ya. Tapi kalau saya merasa sudah melakukan yang terbaik buat orang tua, insya Allah, ya namanya hutang budi, mau kita balas pakai gunung emas pun gak akan terlunasi, karena gak akan lunas hutang kita sama ibu. Jadi, aku merasa sih sudah memberikan yang terbaik sama mama, sudah memperlakukan mama dengan baik, sudah melakukan kewajiban sebagai seorang anak. Meskipun dalam hal lain, aku masih merasa, ya sih masih belum cukup, masih kurang banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi aku kayak yang yalah sudah, aku tutupin kesalahan diriku sendiri, aku tutupin apa yang aku rasain tuh dengan mengatakan, ya wis Tulus, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk ibu kamu. Dan ketika toh menyesal sekalipun, dulu aku nakal, dulu aku dapat uang puluhan juta, ratusan juta dari acaraku, dari tempat aku nyari rezeki, dulu aku tuh lumayan teman-teman. Dan aku tidak terlalu menyesal karena hartaku habis. Tapi yang tidak aku sesalkan adalah sebagian harta yang aku miliki, yang aku punya tadi, yang aku dapatkan waktu itu, tidak semua aku gunakan untuk nakal. Itu yang aku salut dari diriku sendiri, dan agak menjadi bahan apa ya, pertimbangan yang baik buat saya. Kalau nggak nyesel-nyesel banget, karena posisinya dulu uang yang aku dapat itu nggak cuma buat nakal gitu loh, buat sebagian ada juga untuk keluarga, untuk adikku sekolah, untuk berobat mamaku dan lain sebagainya. Jadi saya ketika saya menyesal, ya saya menyesal tapi nggak nyesel-nyesel banget lah istilahnya, karena saya pernah menggunakan rezeki saya tadi untuk salah satu untuk keluarga dan juga untuk ibu saya. Jadi banyak hal yang kalau dikategorikan bahagia, saya sangat bahagia sekali. Senang, saya sangat senang karena saya bisa mengabulkan beberapa hal, termasuk ibuku tuh pernah bilang naik pesawat tuh kayak apa le, saya sudah bisa menyampaikan. Dan mama sih gak pernah bilang kalau mama minta naik haji, tapi aku pernah bilang, mama kalau misalnya aku ada rezeki terus mama umroh mau apa enggak. Aku pernah menyampaikan seperti itu, dan mama bilang, lah le di rezeki ya gak apa-apa, mama mau menerimanya katanya, yang penting kamu jangan terpaksa, semua karena Allah. Nggih mak, kalau memang ada rezeki mama mau umroh ya. Sampai aku dulu sudah DP, aku udah DP umroh guys, sebelum mamaku meninggal tuh aku DP nyicil buat umroh sebulannya 1,5 juta waktu itu. Dan ternyata harus saya cancel semuanya, harus hangus begitu aja, karena yang saya umrohkan itu, yang ingin saya umrohkan sudah diberi jalan lain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya wis lah, mungkin saya rasa begini sih menurut saya ya, dalam hati saya sudah meniatkan mengumrohkan ibu saya, meskipun Allah belum mengizinkan dengan mencabut ibu saya terlebih dahulu, menjemput ibu saya terlebih dahulu. Saya rasa pahalanya sudah sama dengan mengumrohkan, karena
Saya sudah berniat, kemudian saya sudah DP, dan saya sudah menyampaikan sama mama, dan mama bilang pun ya oleh, mama restui, pasti ada rezeki kamu. Jadi, apapun yang aku rasakan di malam gerimis ini, dengan cucuran air mata aku hanya ingin mengatakan, aku cinta Bunda, selamanya Bunda adalah wanita terhebat. Makanya teman-teman aku kasih tahu ya, mumpung ibu kalian masih ada, mumpung orang tua kalian masih ada, ayo sekarang, gak usah nunggu nanti. Abis nonton video ini, kamu langsung telepon mama kamu yang jauh, kamu peluk mama kamu yang dekat di samping kamu, bilang aku sayang sama mama.
Jangan pernah punya gengsi sebelum kamu menyesal. Surga Allah itu ada di kaki mama. Ijabahnya Allah itu ijabahnya mama. Restu Allah itu restunya mama. Jadi ayo mulai sekarang jangan pernah duakan orang tuamu. Jangan pernah duakan ibumu. Katakan kamu sayang sama mama. Ya. Orang nyari duit masa mau gomelin. Sehat, makin kenceng lagi. Kita lagi syuting ini, lagi syuting sedih-sedih. Ya ilah ilah, kayak berhenti di situ. Namanya kita mau nyari duit, dia juga mau nyari duit. Kan lagi musiknya kayak sedih begini. Dari awal gue udah nangis-nangis, bye. Pakai toilet lewat. Yes, biar nggak sedih lagi. Oke lah, teman-teman. Sekali lagi semoga video ini bisa menginspirasi kalian bahwa ayo mumpung cik dewe wong tua, kalian masih punya orang tua, ayo jangan malu mengatakan aku sayang sama mama, aku cinta sama mama yang sudah di surga, orang tuanya sudah meninggal ataupun orang tuanya sudah tidak ada atau jauh dari orang tua. Ayo semangat, jangan pernah mengeluh. Allah punya jalur terbaik untuk kita dan Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah takut. Ayo semangat. Untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang dalam masalah semoga lekas diberikan solusi terbaik atas masalahnya. Untuk yang mungkin saat ini sedang belum mencapai apa yang mau dicapai, semoga tetap diberikan ketabahan, kesabaran, dan kamu tetap harus berjuang. Kamu tetap harus melangkah maju apapun yang terjadi terhadapmu. Oke? Mas Tulus mengatur terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau video ini kurang enak dilihat. Dari awal video soal mama, kemudian di tengah-tengah Mas Tulus bahas soal mama lagi. Intinya ini adalah wujud sayangnya Mas Tulus terhadap orang tua, khususnya mama. Bagi saya, cinta terbaik saya itu mama. Jadi dari dulu memang saya tidak pernah menomorduakan mama. Bagi saya itu orang tua, khususnya mama keluarga, teman, baru pacar, baru kekasih. Itu bagi saya. Jadi saya sudah menerapkan dalam diri saya sendiri. Saya tidak pernah mendoakan ibu saya. Dan kadang-kadang sebagai manusia biasa yang meskipun dengan bilang badannya keker kok cengeng, badannya keker kok nangis misalnya. Sebagai manusia biasa yang saya juga punya naluri, saya punya perasaan, saya punya air mata. Buat saya wajar ketika kita ingat orang tua kita yang sudah tidak ada, kita menangis, itu sudah biasa. Apalagi dengan kondisi kita merantau di luar, gak ada saudara, gak ada siapa-siapa. Apalagi pas lagi sakit, subhanallah. Aku tuh sembuhku cuma nama mama. Obatku tuh di mama. Asal sakit, asal ngerasa gak enak, telepon mama sembuh. Aku juga gak tahu kenapa mama bisa melakukan itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Jadi ya, buat saya sih gak masalah ya. Ketika orang bilang, badannya gede doang tapi cengeng. Badannya gede doang. Sebenarnya banyak orang yang gengsi untuk menangis. Banyak orang yang gengsi untuk mengatakan sayang terhadap orang tuanya. Kenapa? Satu, mereka tidak mau dibilang cengeng. Padahal menangis itu adalah salah satu cara terbaik untuk meluapkan keluh kesah yang sedang kita hadapi sekarang. Ya kan? Jadi jangan merasa takut, jangan merasa kamu minder karena kamu, aku udah gede, udah tua kok nangis misalnya. Nangisin orang tuaku, tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Kamu tetap bisa menangis. Dan kamu tetap harus menangis. Untuk apa? Untuk menyelaraskan isi di kepalamu, di badanmu, stresmu, kejenuhanmu, semua bisa netral setelah kamu menangis. Jadi, gak ada salahnya teman-teman ketika kamu menangis. Tidak merendahkan dirimu ketika kamu menangis kok. Jadi, ayo gak usah malu. Mulai sekarang masih ada orang tuamu, masih ada mamamu. Ayo peluk mama, bilang. Sekarang, jangan tunggu nanti. Bilang, mama aku sayang sama mama, aku cinta sama mama. Kalau mau kemana-mana, mama aku mau pergi, mama ngerestui aku lancar hari ini, tak restui le, sudah lillahi ta'ala itu restunya Allah. Mak, aku pengen tuku mobil, mama ngerestui aku tuku mobil, tak restui le, kui restune Gusti Allah. Apapun yang terjadi kamu akan tersampaikan beli mobil. Walaupun Mas Tulus tuh dulu pernah direstui sama mama izinkan aku punya mobil mak, biar bisa digunakan orang-orang kampung kita buat berobat ke luar. Mamaku jawab apa? Saya restui le, mama restuin, kamu bakal punya mobil.
Dan jujur, sebenarnya sebelum mama meninggal, saya sudah DP mobil. Saya sudah DP mobil, Suzuki R3 waktu itu. Sebelum mama meninggal. Beberapa bulan sebelum mama meninggal. Dan mama kan meninggal tanggal 12 Desember. Jadi seharusnya tanggal 1 Januari itu saya sudah ke Jogja dengan mobil baru saya. Tapi karena ada musibah, akhirnya saya cancel semuanya. Dan sampai saat ini, bukan Allah tidak mengabulkan apa yang ibu saya restui terhadap saya, tapi Allah belum memberikan hak saya untuk memiliki kendaraan yang sudah saya inginkan dari dulu, yang sudah diijabah atau direstui sama ibu saya. Mungkin suatu saat nanti Allah akan memberikan. Jadi saya tidak mau bermuluk-muluk untuk menjadi diri saya sendiri seperti, oh saya akan A, saya akan B, saya akan jadi seperti ini, saya akan menjadi seperti itu. Saya harus punya mobil tahun ini, enggak. Cuman tetap berdoa, optimis untuk mendapatkan apa yang diinginkan tetap. Jadi memang tujuan terbaik terbesar saya adalah saya pengen punya mobil karena apa? Ini adalah amanah dari mama. Dan saya tetap akan melakukan itu insya Allah. Kalau memang Allah ijabah memberikan saya rezeki punya mobil ya, walaupun 10 atau 20 tahun lagi ya tetap saya akan tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang sudah ibu saya amanahkan. Jadi ayo teman-teman, katakan sayang terhadap ibu kamu sebelum kamu menyesal. Mas Tulus mohon pamit dulu. Selamat malam untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat tidur. Untuk yang sedang bekerja masih selamat bekerja, dan juga semoga diberikan kelancaran dan semoga lelah kita hari ini menjadi lillah. Mas Tulus mohon pamit dulu. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Selamat tidur dan selamat beristirahat.